Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, Ustadz hari ini akan menjelaskan kepada kalian materi TIK tentang file dan juga folder. Nah, ini ada di halaman 13. Melakukan pengaturan file pada Windows Explorer. Jadi sebelum melakukan pengaturan file pada Windows Explorer, kalian perlu tahu file itu apa sih, Ustadz? Folder itu juga apa sih, Ustadz? Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang file dan juga folder itu supaya kalian lebih paham. Nah, kita mulai dari file. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam komputer. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada juga file yang bertipe program. Jadi, file ini banyak tipenya ya. Nggak cuma satu jenis aja, sehingga kalian di komputer ini harus terbiasa dengan berbagai tipe dari file. Jadi definisi file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Jadi seperti ketika kalian sudah menyimpan file Word, dokumen, atau PowerPoint, atau Excel, nah itu semua adalah arsip yang berupa data yang tersimpan dalam komputer, jadi termasuk file. Jadi file di komputer pada umumnya disimpan di dalam suatu folder tertentu, tergantung si pemilik komputer tersebut ingin di mana dia menyimpannya. Nah, seperti kalian tadi setelah menyimpan dokumen Word atau Microsoft Word, kalian biasanya nyimpan di mana? Di folder dokumen atau di folder download atau di folder manapun yang ingin kalian taruh filenya tadi. Dan setiap file memiliki ekstensi masing-masing tergantung jenis file itu sendiri. Nah, eksistensi file yaitu sebagai tanda yang membedakan jenis-jenis dari file. Seperti yang udah Ustadz sebutkan tadi, kita biasanya menggunakan file Word, itu berbeda ketika kita menggunakan file PowerPoint. Jadi memiliki eksistensi file yang juga berbeda. Nah, folder tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, seperti file data, file dokumen, dan juga file sistem. Jadi, folder di sini tempat yang kita gunakan ketika kita sudah melakukan penyimpanan file yang sudah kita kerjakan. Seperti kalian mengerjakan tugas Word, kalian simpan di dokumen, dinamakan dokumen tugas Word atau dokumen tugas TIK. Dan itu untuk menyimpan file-file yang sudah kalian kerjakan tadi. File tadi dinamakan file dokumen, yaitu file yang sudah kalian kerjakan berupa dokumen, entah itu berupa dokumen Word, dokumen PPT, ataupun Excel. Untuk file data dan juga file sistem, dari file data ini biasanya kita menggunakan file yang berupa seperti lagu atau data-data berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, kalau sistem biasanya file yang berasal dari aplikasi yang sudah kita install. Semisal kalian sudah menggunakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Program atau aplikasi Microsoft Word ini itu dinamakan file system. Folder pada perangkat komputer secara default atau bawaan dari program komputer ditunjukkan berupa gambar atau icon kecil, biasanya berbentuk map atau amplop coklat. Seringkali kita jumpai di dalam komputer folder berupa map atau amplop coklat. Nah, kalian bisa lihat di video ini, di bagian bawah itu adalah icon atau gambar dari folder itu sendiri. Mungkin dari kalian ada yang menjumpai bentuk dari folder selain berbentuk map atau amplop coklat. Misal seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari My Document yang udah ada bawaannya juga di dalam komputer kalian. Ini biasanya ikonnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ada juga My Picture, My Video, dan juga My Music.
Dia mewakili folder dengan bentuk yang berbeda dari biasa yang kita jumpai. Folder berisi file-file berupa gambar, teks, angka, video, program, suara, dan jenis file lainnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ada folder dengan bentuk lain selain map atau amplop coklat tadi. Ada yang seperti di gambar tadi, My Document, My Picture, My Music, dan juga My Video. Itu foldernya dikelompokkan berdasarkan file-file yang berupa gambar di My Picture, atau musik atau suara di My Music, dan juga video di dalam My Video, atau My Document seperti file-file Word, PPT atau PowerPoint, dan juga Excel. Jika tidak ada folder, mungkin file-file yang kalian simpan di komputer tidak akan tertata dengan baik dan cenderung berkumpul menjadi satu. Di sini berkumpul menjadi satu maksudnya ketika kalian menggunakan komputer, di dalamnya pasti ada file-file, entah itu file dokumen, PPT, musik, gambar, dan video. Jadi ketika kalian tidak menatanya sesuai foldernya masing-masing, file itu akan menumpuk menjadi satu, sehingga kalian pasti nanti akan kesulitan mana nih file dokumen yang sudah dikerjakan, mana nih file PPT yang sudah kalian kerjakan untuk tugas, mungkin nanti dikumpulkan. Jadi kalian akan kesulitan untuk mencari filenya ketika file ini berkumpul menjadi satu. Karena itu, pengguna folder dapat membantu kita dalam memudahkan untuk mengarsipkan data. Dalam komputer, folder berfungsi untuk menyimpan file atau dokumen. Ada banyak sekali jenis file dan dokumen yang bisa disimpan dalam folder. Bahkan di dalam folder juga bisa disimpan folder lain atau yang dinamakan subfolder. Nah, biasanya ketika kita memasuki sebuah folder, yaitu folder yang kita buat untuk menyimpan file-file seperti dokumen, kita di dalamnya bisa membuat folder lagi yang dinamakan tadi yaitu subfolder. Untuk subfolder tadi sering digunakan untuk mengelompokkan file yang ada di dalam folder yang sudah kita buat. Kalau kalian ingin mengelompokkan file yang udah dalam folder tadi menjadi folder lagi atau subfolder lagi yang berisi tugas sesuai dengan mata pelajaran kalian yang sudah kalian buat atau kerjakan. Nah, ada lagi contoh lain untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan folder di dalam komputer kita, seperti folder sesuai dengan foto yang berisi foto-foto saja atau gambar-gambar yang sudah kalian simpan. Lalu folder video, musik, dan juga dokumen. Nah, materi yang sudah kita bahas hari ini yaitu melakukan pengaturan file pada Windows Explorer. Kita menggunakan folder yang berfungsi untuk menyimpan file atau dokumen yang biasanya dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan jenis filenya, supaya file yang kita simpan di komputer bisa tertata dengan baik. Sekian materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kondisi, jaga kesehatan, supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.